Kita bahas mengenai sifat-sifat dari candle ya. Jadi kita menganalisa dari candle itu dari sifat dan karakter candle itu tersebut. Sifat dan karakter candle itu tergantung pada letaknya. Dia itu berada di mana, posisi saat itu dia itu berada di mana, dan tren itu pas waktu itu trennya itu naik atau turun. Nah, seperti itu sangat mempengaruhi dari sifat dan karakter candle itu sendiri. Nah, kita lihat ya, misalkan seperti ini, candle ini, doji ini, dia candle pelemahan seller ya. Dia misalkan dia berada di wilayah resisten, dia menjadi pembalikan. Nah, pembalikan jika berada di wilayah di saat tren naik, dia menjadi penerusan seperti posisi saat ini. Dia berada di wilayah saat tren naik, atau dia berada di antara candle-candle buyer, meskipun dia kuat atau tidak kuat. Satu candle ini, setelah candle ini, satu candle dia membentuk candle pelemahan buyer, tapi tidak membentuk pembalikan. Dia candle setelah ini dia akan tetap naik, tapi candle ini kan mengatakan pelemahan, dia tidak akan kuat lama kenaikannya. Mungkin 1-2 candle akan turun di sini, tergantung terus kelanjutannya. Candle seller ini lemah nggak, kuat nggak? Kalau nggak kuat, dia akan naik lagi. Nah, seperti itu. Jadi candle seperti ini itu tuh kita baca tuh dari letaknya, dari posisinya. Seperti ini juga, ini candle reversal seperti ini. Terus ini tadi yang merah tadi, posisinya seperti itu, dia menjadi candle penerusan untuk kenaikan. Tergantung dari candle sebelumnya itu seperti apa dan setelahnya itu seperti apa. Candle informasi itu seperti itu, dia diapit antara indikasi dan konfirmasi. Itu candle informasi itu candle doji, candle pembalikan seperti itu. Nah, seperti ini juga ya. Di sini dia menjadi candle pembalikan. Kenapa? Karena candle sebelumnya dia sellernya lemah, sifatnya menjadi pembalikan. Kita bisa open posisi sell di sini selama 1-2 menit atau 3 menit seperti itu. Kalau tergantung setelah candle ini juga kekuatan sellernya kuat gak, seperti ini ya. Sellernya ini lemah ya, tidak lama ini bakalan resisten, ini tidak akan lama. Kita cukup OP setelah konfirmasi itu, kita OP selama 2 menit. Kita jatuhkan di sini. Nah, seperti itu. Setelah candle ini loh, candle indikasi ini, sifatnya itu seperti itu ya. Terus muncul candle seperti ini juga. Ini candle sebelumnya dia kekuatan buyer, meskipun tidak terlalu kuat, dia berada di wilayah support, dia membentuk support ya. Terus muncul candle doji seperti ini, dia bisa menjadi pembalikan, bisa menjadi penerusan, tergantung candle setelah doji ini. Candle setelah doji itu dia membentuk tekanan ke atas, didukung oleh kekuatan ini ya. Ini tambah ini menjadi ini, dia menjadi kenaikan. Kita bisa open posisi buy selama 2 menit
Ini menjadi candle penerusan tadi sudah saya jelaskan ya. Nah seperti itu. Nah kita praktek, kita lihat candle ini, dia bisa menjadi candle pembalikan untuk kenaikan jika di sini membentuk pelemahan seller atau pembalikan yang lebih kuat. Kalau dia membentuk kekuatan seller, berarti dia menjadi penerusan. Kalau seperti ini dia menjadi pembalikan, kita bisa open posisi buy selama 2 menit. Tunggu dia turun, agak turun. Di sini kita open buy. Kita lihat video aman. Bentar ya, maaf tadi ada istri. Oke, kita lanjut. Ini, nah ini ya, ini dia membentuk support. Di candle ini akan ada kenaikan. Kita open buy di sini. Aduh, telat ya. Tadi pas saat dia turun kita open buy untuk mendapat titik yang paling ideal. Di sini dia akan tetap naik. Satu candle ini kita baca lagi, candle ini bisa menjadi penerusan, bisa menjadi pembalikan, tergantung candle ini. Nah begitulah cara membaca sifatnya dari sifat candle itu sendiri, dan karakternya itu seperti itu. Nah di sini dia menjadi candle penerusan untuk kenaikan. Kita bisa open buy lagi selama 2 menit atau 3 menit untuk candle berikutnya. Tahan. Oke, di sini untuk open 3 menitnya di sini kita berada di wilayah resisten. Ditembus nggak resisten ini, kita lihat. Kita open buy lagi di sini. Perhatikan ya. Oke. Di sini dia akan tetap naik. Dia membentuk tekanan kuat ke atas. Dia berarti sifatnya candle ini menjadi tadi menjadi candle penerusan dari perintahnya ini. Yang mengatakan kenaikan, ini kenaikan. Dia kan bisa menjadi pembatalan, tapi candle konfirmasinya ini dia kekuatan buyer meskipun tidak terlalu kuat, tapi kita lihat dari bodinya sangat kokoh. Nah, di sini dia membalik, dia membentuk pelemahan buyer. Di sini yang atas rawan, tapi seharusnya masih ada kekuatan tekanan dari sang indikasi. Harusnya dia membentuk sumbu di bawah. Kita berharap dia tidak terlalu turun ke bawah. Tapi di situ dia ini menjadi candle pembalikan. Informasinya
informasinya. Kita terlalu lama untuk timingnya. Informasinya ini menjadi pembalikan. Karena apa? Karena di sini menjadi pelemahan buyer. Berarti sifatnya ini menjadi penurunan, bukan penerusan untuk kenaikan. Di sini tren akan berbalik arah turun, tergantung konfirmasinya. Konfirmasinya dia membatalkan atau benar-benar dia meneruskan. Dia membatalkan kenaikan. Paham ya? Tapi di sini dia akan tetap turun satu candle lagi dia akan tetap turun karena dia terbentuk oleh resisten akan tetap memberi kekuatan setelah candle resisten. Tapi kita tidak mengambil untuk open sell-nya, kita akan mengambil open pay-nya yang sesuai perintah candle sebelumnya. Terkadang resisten seperti ini dia tidak terlalu kuat. Ini kalau dia sangat kuat, sangat besar sekali, itu sangat support untuk open buy. Karena apa? Dia menghabiskan kekuatan harga di situ. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini dia berarti dia menjadi candle penerusan. Nih, arahnya naik. Kita cari titik yang paling ideal di bawah nanti kalau memang dia agak turun, atau kita open posisi di candle selanjutnya kalau dia sudah membentuk support. Nah, itu cara amannya seperti itu. Dia sudah membalik di sini, membatalkan penurunan. Candle ini membatalkan penurunan. Ingat ya, candlenya meskipun dia berada di wilayah resisten, dia membatalkan penurunannya. Karena apa? Karena candle ini konfirmasinya dorongan kuat ke atas. Oke, dia naikkan. Terus candle ini di sini sebenarnya sangat rawan, tapi saya coba akan open posisi buy. Tapi tunggu dia sangat jauh mendekati 30 detik awal akhir. Kalau dia turunnya jauh, saya akan open buy. Kalau tidak turun jauh, saya tidak akan open. Karena apa? Karena sang buyer terlalu besar. Ini sangat beresiko sebenarnya. Kalau mau ya opennya ya di candle setelah ini. Kalau ini terbentuk sub resisten, ya, kalau terbentuk resisten, kita opennya base setelah candle yang satu nanti. Nah, dia akan meneruskan, benar kan? Dia tidak membentuk resisten, dia melanjutkan kenaikannya seperti itu. Jadi analisa kalah candle per candle. Jadi biar tidak salah membaca arah harga dan membaca sifat-sifat dari candlestick itu sendiri. Oke, mungkin videonya cukup untuk mengenai sifat-sifat dari candle itu sendiri dan cara open posisinya, cara amannya seperti apa. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.